Terima kasih Pak Pimpinan. Mungkin saya akan menjawab yang teknisnya, nanti kebijakannya dari Pak Menpan. Nah, untuk P3K ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun. Belum cukup itu, diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 kepada Mendikbud. Jadi kami 4 hari ini lembur untuk melakukan simulasi-simulasi bila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya. Nah, tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan, di Pak Menpan dan Mendikbud, ambang batas mana yang akan diambil. Apakah 5%, 7%, 10%. Tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam. Nanti mungkin besok Pak Menteri nanti akan bersama-sama dengan Pak Mendikbud untuk menyampaikan itu kepada peserta P3K melalui daring kalau gitu. Besok jam 10. Jadi itu sudah dilakukan. Yang lain untuk guru swasta. Jadi P3K ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri. Jadi berdasarkan data Dapodik itu 900.000 lebih yang statusnya honorer. Untuk itulah kemudian diberikan formasi 1 juta orang. Itu di guru yang mengajar di sekolah negeri, baik SD, SMP maupun SMA. Jadi kami belum melihat atau memiliki rencana untuk mengisi guru-guru di swasta karena ini yang negeri saja belum selesai dan yang swasta itu menjadi tanggung jawab yayasan atau pemilik dari sekolah itu. Nah, ini beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Nah, makanya urusan kewenangan pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM tadi dianggarkan 1 juta penerimaan P3K guru. Kan guru tidak bisa asal comot, harus sesuai kriteria. Guru yang ditugaskan di Papua, yang ditugaskan di NTT, yang ditugaskan di Kaltara, yang ditugaskan di Aceh, saya kira beda mungkin pendapatannya, mungkin fasilitasnya, dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Masih ada 5 menit, saya minta izin pada pimpinan untuk Deputi SDM kami menjelaskan yang tadi belum dijelaskan oleh Kepala BKN yang berkaitan dengan masalah ASN ini. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Pak Ketua izin menambahkan sedikit bahwa memang kami berkoordinasi terus dengan kawan-kawan di Kemdikbud terkait dengan bagaimana mengoptimalkan proses rekrutmen ASN pada tahun ini. Kita memang punya dilema tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu juga bahwa kita ingin sekali menerjemahkan visi Presiden untuk mengembangkan SDM dengan meningkatkan kualitas dari ASN, apalagi guru. Karena guru kalau kualitasnya baik, tentu anak didiknya akan baik dan lulusannya akan mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi, mendapatkan income yang baik, dan pada gilirannya akan menggenerate tentu saja efek domino kepada ekonomi, dan begitu juga sebaliknya. Tetapi juga kita mesti menyadari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru yang sudah mengajar begitu lama dan bahkan ada di daerah-daerah terpencil yang barangkali tidak semua orang juga mau datang ke sana. Jadi pada saat ini kami sedang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk terutama memprioritaskan HK2 yang memang sudah didorong untuk diselesaikan dari 2014, termasuk diantaranya mempertimbangkan usia juga yang sudah di atas 50 tahun misalnya, tapi kita masih ada kesempatan untuk melihat evaluasi tahap 2 nanti yang akan dilakukan pada Oktober dan kemudian tahap 3, dan setelah itu masih ada kemungkinan untuk kami lakukan optimalisasi dengan teman-teman BKN bagaimana mengakomodir ini.
Karena sebetulnya kalau kita lihat usia, prosentasenya sih kecil, tetapi barangkali kita harus consider bahwa memberikan kesempatan kepada guru-guru yang sudah berusia di atas 50 untuk masuk sebagai ASN ini perlu kita pertimbangkan dengan serius dengan tidak mengabaikan proses yang sudah terjadi. Dan tahun depan kami juga sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan anggaran secara lebih baik, karena sebetulnya tahun ini disediakan, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, 1 juta anggarannya, tetapi yang formasi yang dibuka hanya sekitar 500-an ribu. Nah, kemungkinan kita bisa dorong untuk tahun depan juga mengakomodir penyelesaian yang belum tuntas ini. Saya kira itu sedikit tambahan dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Lagi sudah cukup ya. Jadi masuk kita kepada kesimpulan. Dan ASN ke ibu kota negara baru beserta dampaknya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Setuju ya, Pak Menteri? Setuju ya? Oke, nomor 4, Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kementerian Pan-RB RI dan Badan Kepegawaian Negara untuk bersinergi dalam dan berkolaborasi dalam sosialisasi kebijakan manajemen pengelolaan ASN dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Setuju ya semua? Ya. Oke, baik. Semua sudah setuju dan kami dari DPD RI Komite 1, Pak Menteri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan begitu juga kepada Kepala BKN dan jajarannya atas sudah kehadiran secara fisik di ruang rapat Komite 1 DPD RI ini. Dengan berakhirnya rapat kerja ini, kami ucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih kepada anggota yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat.